Sunnah wal Jamaah salafan wa khalafan dari dulu sampai sekarang saudara, yang pertama adalah hubbullah wa rasulih, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang pertama, nanti kita bahas saudara. Yang kedua adalah hubbul al wal ashab, cinta kepada keluarga Nabi dan para sahabat Nabi saudara. Mutlak itu ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan yang ketiga hubbul ulama wal muslimin, ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ketiga adalah dia cinta kepada para ulama dan cinta kepada sesama saudara muslim saudara. Kita bahas satu persatu apa yang dimaksud dengan ciri-ciri tersebut saudara. Jadi jangan ngobrol soal ISIS dulu ya. Wa ma adraka ma ISIS, summa ma adraka ma ISIS, nanti saudara. Kita jangan bicara ISIS dulu, bicara Ahlus Sunnah dulu, supaya kita tahu dulu Ahlus Sunnah itu bagaimana. Kalau udah ngerti Ahlus Sunnah, baru boleh nilai ISIS saudara, insya Allah. Maka itu saya tanya sekali lagi, siap kenal Ahlus Sunnah? Betul? Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil jabbaril qahhar, alhamdulillahil ghaffaris sattar, wassalatu wassalamu ala nabiyil mukhtar wa ala alihil athhar wa ashabihil akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurri al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma wa atina hikma. Allahumma barik lana fi majlisina hadha birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Fadilatul ulama syurafa wal umara'il fudala wa jami'il hadirin al ahibba'il a'izza rahimakumullah. Fi hadhihi al munasabati as-sa'idah wa bimithli hadha al ijtima' al mubarak la ansa an usiyakum jami'an wa nafsi bitaqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa مثل هذا الاجتماع الطيب المبارك لا أنسى كذلك أن أدعوكم جميعا بتقوية الأخوة الإسلامية. والله سبحانه وتعالى أمرنا بالتقوى
wa amarana bil i'tisam bihablillah wa nahana 'anil tafarruq. Faqala ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Sadaqallahul aliyyul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada para alim ulama, para kiai, para ajengan yang sama kita cintai dan sama kita muliakan, dan selalu kita doakan semoga para buya, para ustadz, para guru, para kiai, para ajengan kita senantiasa mendapatkan kekuatan istiqamah di jalan Allah, diberkahi setiap langkah perjuangan dakwahnya, diberikan kemenangan dari dunia hingga akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa salam penghormatan ini kita sampaikan juga kepada segenap umara, aparatur pemerintah, sipil, TNI maupun Polri-nya. Dan juga kita doakan semoga para umara, para pejabat kita senantiasa mendapatkan limpahan taufik dan hidayah, sehingga tampil sebagai pemimpin yang beriman dan bertakwa, yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, yang cinta kepada rakyat dan negerinya, dan senantiasa dalam bimbingan Allah untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Dan secara khusus salam penghormatan ini saya sampaikan kepada segenap panitia penyelenggara acara tabligh akbar dalam rangka untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan Republik Indonesia, yang juga sekaligus untuk merajut tali ukhuwah Islamiyah yang ada di antara kita. Teristimewanya untuk pondok pesantren Bustanu Nuril Quran yang dipimpin oleh Kiai Haji Ucu Ahmad Hafiz dan juga Kiai Haji Encep Muhaimin, dan juga segenap para saudara-saudaranya yang tercinta. Dan tidak lupa secara istimewa untuk segenap kawan-kawan seperjuangan saya dari seluruh pengurus maupun aktivis Front Pembela Islam seprovinsi Banten, wabil khusus akhina al-fadil ad-da'i ilallah al-muhtaram al-mukarram wal-mujahid fi sabilillahi subhanahu wa ta'ala, yaitu Buya Kiai Haji Ahmad Qurtubi Jailani hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah, famatanallahu bituli hayatih wa nafa'ana bi'ulumi fid dini wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Yang pada malam hari ini beliau selaku Imam Front Pembela Islam Provinsi Banten didampingi oleh Ketua Majelis Syuro FPI Banten, yaitu akhina al-fadil ad-da'i ilallah al-muhtaram al-mukarram Kiai Haji Ujang Surya. Begitu juga bersama Ketua Tanfidhi daripada FPI Provinsi Banten, yaitu akhina al-fadil al-muhtaram al-mukarram al-habib Muhammad bin Toha As-Sagaf, dan juga para pengurus yang lainnya hafidhahumullahu ta'ala wa ra'ahum, famatanallahu bituli hayatihim wa nafa'ana bi'ulumihim fid dini wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa salam penghormatan ini kita sampaikan kepada seluruh pimpinan ormas-ormas Islam yang ada di Banten ini, baik dari NU Nahdlatul Ulamanya, dari MUI Majelis Ulama Indonesia setempatnya,
Dan tidak lupa juga untuk saudara-saudara seperjuangan kita, para pimpinan BPPKB, para pimpinan Jalak Banten, para pimpinan TTKDH. Mudah-mudahan malam ini menjadi malam persatuan kesatuan umat Islam yang ada di Mengger Pandeglang ini, dan ini akan menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya secara sangat-sangat istimewa, salam penghormatan ini saya sampaikan kepada seluruh kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Saya terharu bagaimana tadi Imam FPI Banten berdiri di hadapan kita dengan pimpinan daripada TTKDH yang bersepakat untuk memperjuangkan Banten, bagaimana ke depan ini Banten tetap menjadi Banten Islam yang taat kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah. Nah, oleh karenanya saudara, saya juga terharu kalau tadi beliau menyampaikan dan mengajak kita semua untuk bersatu dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan beliau juga menyerukan kita bersama agar kita pandai memelihara dan menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan yaitu Banten ini khususnya Mengger ke depan akan menjadi benteng bagi perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin ya rabbal alamin. Nah, karena itu malam hari ini saya ingin menyampaikan saudara, ada 3 ciri khas, ada 3 karakter khusus yang dimiliki oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Satu saja tidak ada, maka dia bukan Ahlus Sunnah, saudara. Siapa mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka ketiga perkara ini wajib dimiliki olehnya, saudara. Kenapa ini perlu saya tegaskan? Karena zaman sekarang ini semua orang ngaku Ahlus Sunnah, saudara. Yang Wahabi ngaku Ahlus Sunnah, yang Syiah mengaku Ahlus Sunnah, bahkan saudara sampai aliran-aliran sesat yang beraneka ragam rame-rame juga mengaku Ahlus Sunnah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka itu saya mau tanya dulu semua yang ada di sini, mau tahu Ahlus Sunnah tidak? Jawab yang kompak, mau tahu Ahlus Sunnah tidak? Siap jadi Ahlus Sunnah? Betul? Baik saudara, kalau saya mau paparkan, ada 1000 lebih ciri Ahlus Sunnah. Cuman ini malam cukup 3 yang penting kita jaga, saudara, karena ini yang inti. Yang pertama adalah ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah salafan wa khalafan, dari dulu sampai sekarang, saudara. Yang pertama adalah hubbullah wa rasulih, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang pertama, nanti kita bahas, saudara. Yang kedua adalah hubbul al wal ashab, cinta kepada keluarga Nabi dan para sahabat Nabi, saudara. Mutlak itu ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan yang ketiga, hubbul ulama wal muslimin, ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ketiga adalah dia cinta kepada para ulama dan cinta kepada sesama saudara muslim, saudara. Kita bahas satu persatu apa yang dimaksud dengan ciri-ciri tersebut, saudara. Jadi jangan ngobrol soal ISIS dulu, ya. Wa ma adraka ma ISIS, summa ma adraka ma
ISIS nanti, saudara. Kita jangan bicara ISIS dulu, bicara Ahlus Sunnah dulu, supaya kita tahu dulu Ahlus Sunnah itu bagaimana. Kalau udah ngerti Ahlus Sunnah, baru boleh nilai ISIS, saudara. Insya Allah. Maka itu saya tanya sekali lagi, siap kenal Ahlus Sunnah? Betul? Takbir. Kita mulai dari yang pertama, saudara. Ciri Ahlus Sunnah yang pertama adalah hubbullah wa rasulih, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Apa yang dimaksud dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya? Maksudnya tidak lain dan tidak bukan memberikan totalitas kepatuhan, totalitas ketaatan hanya untuk Allah dan Rasulnya, saudara. Apa saja yang diperintahkan Allah dan Rasul, saudara, dia kerjakan. Apa saja yang dilarang Allah dan Rasul, dia tinggalkan, semata-mata hanya untuk mendapatkan ridha Allah. Ini ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka itu Ahlus Sunnah wal Jamaah dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, dari saat menolak hukum Allah, nggak mau terima hukum Nabi, dia bukan Ahlus Sunnah. Takbir. Walaupun pakai imamah segede tetambah, walaupun pakai jubah, saudara, 7 lapis 7 warna, walaupun pakai sorban ini, saudara, panjangnya 7 km, dia bersumpah 7 turunan demi Allah sejuta kali kalau dirinya Ahlus Sunnah. Tapi kalau dia menolak penerapan hukum Allah di bumi Allah, dia tolak syariat Allah, dia tidak terima penerapan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dia dusta kalau dirinya Ahlus Sunnah, saudara. Karena sepanjang zaman tidak ada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menolak hukum Allah, yang menolak syariat Allah, tidak ada. Maka itu saya tanya sekali lagi, semua yang ada di sini cinta syariat Islam, cinta hukum Allah, siap bela Islam, siap bela syariat. Karena Indonesia pakai hukum Islam, setuju tidak? Takbir. Itu ciri Ahlus Sunnah, saudara. Sekarang banyak orang ngaku Ahlus Sunnah, ditawarin hukum Islam nggak mau. Kadal kebun. Ini dia, saudara, dari mana datangnya Ahlus Sunnah? Ahlus Sunnah itu totalitas kepatuhan hanya diberikan kepada Allah dan Rasulnya. Karena taat kepada Allah dan Rasulnya mutlak, wajib, tanpa kompromi, saudara. Apa yang Allah nyatakan haram, haram. Apa yang Nabi nyatakan haram, haram. Apa yang Allah katakan wajib, wajib. Apa yang Nabi katakan wajib, wajib. Enggak boleh kita tawar-menawar, saudara. Maka itu baiklah, saya buktikan sekarang, saudara, bagaimana dulu marahnya Nabi ketika syariatnya ditawar orang, saudara. Mari kita lihat. Suatu ketika di zaman Nabi tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang perempuan dari anak suku Quraisy, dari Bani Makhzum, saudara. Dia melakukan tindak pidana pencurian. Perempuan ini dari keluarga terhormat, dari anak suku terkenal. Siapa yang tidak kenal Bani Makhzum? Salah satu daripada puak suku Quraisy, saudara. Dia mencuri, tertangkap, diadili oleh Nabi, saudara. Setelah diperiksa, diteliti, disidang, dibuktikan, saudara, akhirnya terbukti secara meyakinkan kalau perempuan tersebut melakukan pencurian. Lalu Nabi menjatuhkan vonis sesuai dengan hukum Allah. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potong tangan mereka. Ini perintah Allah. Nabi nggak berani rubah, saudara. Allah punya perintah, Allah punya aturan, Allah punya hukum. Maka perempuan tadi divonis oleh Nabi untuk dipotong tangannya. Singkat cerita, segelintir orang resah
Kalau anak muda sekarang bilang galau. Resah nih saudara. Kenapa resah? Ada perempuan dari keluarga terhormat mau dipotong tangan. Ini akan memalukan Quraisy, memalukan Bani Makhzum. Ini memalukan keluarga terhormat. Saudara, akhirnya mereka gelar rapat darurat. Apa yang mereka lakukan? Mereka berupaya mencari celah bagaimana untuk melobi Nabi, saudara, untuk bisa datang kepada Nabi minta dispensasi. Enggak apa-apalah perempuan ini dihukum, tapi jangan dipotong tangan. Mungkin masih ada jalan, mungkin masih ada celah. Tapi siapa yang harus menghadap Nabi? Akhirnya mereka sepakat. Mereka minta bantuan Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhuma. Kenapa Usamah? Kenapa bukan Sayyidina Abu Bakar? Kenapa bukan Sayyidina Umar? Kenapa bukan yang lainnya, saudara? Ada apa dengan Usamah? Saudara, Sayyidina Abu Bakar punya keistimewaan radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu juga memiliki keistimewaan. Tapi Usamah bin Zaid bin Harithah, walaupun usianya masih muda, masih remaja, tapi dia punya kedudukan tersendiri di hati Nabi, saudara. Bagaimana tidak? Usamah ini putra Zaid. Zaid itu putra angkat Nabi yang sejak kecil dipelihara oleh Nabi sampai dewasa, sampai dikawinkan oleh Nabi, saudara, sampai akhirnya Zaid gugur sebagai syahid di medan tempur untuk membela Allah dan Rasulnya. Dan anaknya yang bernama Usamah dipelihara oleh Nabi, dianggap cucu sendiri, diperlakukan bagaikan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu ta'ala anhuma. Sayang betul Nabi dengan Usamah, saudara. Sampai-sampai, saudara, Usamah yang disayang Nabi ini terkenal imannya, terkenal takwanya, walaupun usia masih muda, terkenal piawainya, terkenal pandainya, dan terkenal ahli strateginya, saudara. Sampai-sampai Nabi angkat dia menjadi komandan pasukan tempur. Yang menariknya apa? Di belakang pasukannya ada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, sahabat besar Nabi, menjadi prajuritnya Usamah, saudara. Sengaja ini saya sampaikan hanya untuk menunjukkan betapa Usamah punya kedudukan tersendiri di hati Nabi, saudara. Maka Usamah diminta bantuannya untuk melobi Nabi, saudara. Siapa tahu kalau Usamah yang bicara, karena Nabi sayang, Nabi cinta Usamah, saudara, hukum potong tangan bisa dikurangi menjadi hukuman yang lain, saudara. Usamah setuju membantu. Berangkat Usamah menghadap Nabi, saudara. Begitu ketok pintu, beri salam, Nabi sambut salamnya, Nabi buka pintu. Begitu Nabi lihat yang datang Usamah, dipeluk oleh Nabi, dicium. Nabi senang, wajahnya cerah, gembira, senyum ada di bibir Nabi, saudara. Didudukkan Usamah di hadapan Nabi, di rumah Nabi, saudara, dijamu. Kenapa? Karena memang Nabi sayang kepada beliau. Mulai bercengkrama, melepas kerinduan, cerita-cerita. Usamah hati-hati mencari waktu kapan yang tepat bicara kepada Nabi, saudara. Sebab kalau waktunya tepat, siapa tahu Nabi berikan dispensasi, saudara. Singkat cerita, kesempatan didapat, mulailah disampaikan, ya Rasulullah, aku datang kemari, ada suatu hal yang ingin aku sampaikan. Kata Nabi, sampaikan ya Usamah. Kenapa tidak sedari tadi kau sampaikan? Sampaikan. Senyum Nabi, saudara. Mulai Usamah menyampaikan maksud kedatangannya tentang perempuan yang mau dipotong tangan, saudara. Tahu apa yang terjadi? Yang tadinya Nabi gembira, gembiranya hilang, saudara. Yang tadi wajahnya cerah berubah menjadi muram, saudara. Yang tadi ada senyum di muka Nabi, hilang senyumnya, saudara. Yang tadi mata Nabi berseri-seri, bersih, putih, kali ini berubah menjadi merah, saudara. Kenapa?
Nabi marah. Nabi tidak suka dengan apa yang disampaikan oleh Usama. Akhirnya Nabi mengatakan kepada Usama, ya Usama, atasfa'u fi haddin min hududillah. Hei Usama, apa kau ingin memberikan syafaat pertolongan dalam hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah? Kau mencari dispensasi dalam ketentuan Allah. Nabi mengatakan, ya Usama, hei Usama, inna mahalaka man kana qablakum. Dulu umat sebelum kamu binasa, hancur gara-gara persoalan seperti ini. Idza saraka fihimus syarif tarakuhu. Kalau ada orang terhormat, orang terpandang, orang terkenal mencuri, ditinggalkan, dibiarkan, tidak dihukum. Wa saraka fihimut dhaif. Tapi kalau ada orang kecil mencuri, rakyat jelata mencuri, wong cilik mencuri, yuqamu alaihil had, dihukum dengan berat. Akhirnya Nabi mengatakan, ya Usama, waimullah, hei Usama, demi Allah, jangankan perempuan yang kau bela, yang kau khawatir tentang kemuliaan kedudukannya. Lau anna Fatimah binta Muhammadin, andai kata Fatimah putriku, putri Muhammad, sayyidatun nisa'il alamin, penghulu segala perempuan di semesta alam, saudara, jangankan itu perempuan yang kau bela, andai kata Fatimah semulia-mulianya perempuan, sesuci-sucinya perempuan, sehebat-hebatnya perempuan, sarakat, coba-coba mencuri, laqattu yadaha, niscaya pasti aku potong tangannya. Takbir. Maka itu saya tanya, Nabi tegas tidak? Adil tidak? Itulah Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat saudara, Usamah datang bukan mau merubah hukum Allah, bukan. Usamah datang bukan mau menolak hukum Allah, bukan. Usamah lagi menjajaki mungkin ada jalan untuk dispensasi, karena kan Nabi juga sumber hukum, saudara. Dan tolong dicatat baik-baik, Usamah yang datang bukan nolak hukum Allah, cuman ingin mencoba melakukan penawaran. Nabi marah, Nabi marah, saudara. Lalu bagaimana kalau sekarang ada umat Nabi yang terang-terangan nolak syariat? Syariat Islam pakai di sidang di DPR, pakai di voting, saudara. Tahu-tahu diketok palu, syariat kalah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini syariat Islam didatangi oleh Usama. Usama cari keringanan, Nabi marah, saudara. Lalu bagaimana kalau syariat Islam ditolak, diperolok-olok, dipermainkan, lalu mereka mengaku ahlus sunnah, dusta? Kira-kira jelas tidak? Yang kedua yang lebih menarik lagi, saudara, ini Usama anak angkat Nabi, dekat sama Nabi, nawar syariat, Nabi marah. Bagaimana anggota DPR, anak Nabi bukan, sahabat Nabi bukan, cucu Nabi bukan, nolak syariat, kutil babi. Masya Allah, kira-kira jelas tidak? Kalau begitu saya mau tanya, syariat Islam wajib tidak ditegakkan? Apa boleh ditawar? Apa boleh ditolak? Jadi ahlus sunnah wal jamaah wajib menerima syariat Allah, syariat Nabi dengan sepenuh hati, tanpa kompromi. Maka itu saya mau tanya semua, siap jadi ahlus sunnah? Berarti siap tidak cinta kepada Allah, siap cinta kepada Nabi, siap laksanakan perintah Allah, siap laksanakan perintah Nabi, siap jauhkan larangan Allah dan Rasulnya, siap tegakkan syariat Islam. Takbir. Shallu ala Nabi, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Maka itu maaf Pak Bu ya, bagi kami Front Pembela Islam, penegakan syariat Islam di Indonesia adalah harga mati.
Enggak, kami nggak bakal kompromi dalam soal ini, saudara. NKRI bersyariah harga mati bahwa negara kesatuan Republik Indonesia harus tunduk kepada hukum Allah, karena penduduk negeri ini mayoritas adalah umat Islam, saudara. Enggak sampai di situ, karena landasan ideologi Indonesia yang namanya Pancasila dan landasan konstitusional Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas menyatakan bahwa dasar negara adalah ketuhanan yang Maha Esa. Saya mau tanya semua yang ada di sini, jujur jawab rame-rame, agama apa yang Tuhannya Maha Esa? Jawab yang keempat, agama apa yang Tuhannya Maha Esa? Yakin? Percaya? Beriman? Berarti saudara, negara Republik Indonesia dengan dasar ketuhanan yang Maha Esa, dasar negara ini adalah tauhid, berdiri atas dasar la ilaha illallah. Oleh karenanya negara Republik Indonesia tidak boleh membuat undang-undang atau peraturan apapun yang bertentangan dengan hukum Tuhan yang Maha Esa, saudara. Hukum Tuhan yang Maha Esa tidak lain dan tidak bukan hukum siapa? Siapa Tuhan yang Maha Esa? Siapa yang Maha Esa? Siapa yang Maha Esa? Siapa yang Maha Kuasa? Siapa yang Maha Besar? Takbir! Allahu Akbar, saudara. Saudara, saya ingin memberikan analogi. Saya mau tanya, kalau kita beli televisi merek Sony, buku panduannya merek Toshiba, kira-kira bisa dipakai gak? Nggak bisa. Kalau beli TV merek Sony, buku panduannya juga merek Sony yang dikeluarkan oleh pabrik Sony. Kenapa? Sebab pabriknya yang buat, jadi pabriknya yang tahu di mana penyakitnya, bagaimana cara mengoperasionalkannya. Betul? Betul? Nggak bisa pakai buku panduan Toshiba. Kenapa? Karena bukan Toshiba yang buat. Kira-kira jelas tidak? Nah, ini sekarang manusia yang buat siapa? Yang ciptakan siapa? Nah, kalau begitu Allah Maha tahu gak kebutuhan manusia? Allah Maha tahu. Allah yang buat. Allah yang buat. Nah, Allah tahu kebutuhan manusia, Allah tahu kelebihan manusia, Allah juga tahu kekurangan manusia. Makanya Allah kasih panduan, namanya Al-Quran, ditambah lagi dengan panduan dari nabinya, namanya As-Sunnah, saudara. Nah, sekarang tahu-tahu kita mau pakai buku panduan lain. Dari mana datangnya? Nih, kalau saya umpamakan, manusia ini ibarat pesawat jet paling modern, saudara. Tahu-tahu pilotnya pakai buku panduan dari pabrik BK. Kira-kira saya mau tanya, pesawatnya nyungsep gak? Nyungsep gak? Begitu juga kehidupan manusia. Ini manusia diciptakan Allah. Allah yang menciptakan manusia. Allah yang menciptakan manusia. Allah kasih panduannya Al-Quran supaya hidup manusia benar. Yang dipakai KUHP ya nyungsep. Ada yang nanya, Habib, emang pakai KUHP nyungsep? Mau bukti? Mau bukti? Betul. Cuman panjang nih, sampai pagi nggak apa-apa, sampai pagi, sampai subuh. Ente sampai subuh, Anda pulang. Dipikir wayang golek kali. Baik, saudara, singkat saja saya kasih contoh satu perkara. Si A bunuh si B, si A bunuh si B. Kita pakai KUHP dulu nih. Si A ditangkap, diperiksa oleh polisi, berkasnya dikirim ke jaksa, diadili di pengadilan negeri. Betul? Begitu sudah terbukti dia membunuh, maka dijatuhkan vonis. Vonisnya beragam. Kalau pembunuhannya berencana, apalagi sadis, bisa dihukum mati. Tapi jarang yang dihukum mati. Orang hukumnya bisa ditawar-tawar tuh, saudara. Nah, katakan apa? Begitu divonis dihukum 15 tahun penjara. Habis divonis 15 tahun penjara, maka si pembunuh dipenjara, selesai.
Itu KUHP, itu hukum Indonesia. Tapi hati-hati saudara, apa hukum tersebut sudah menyelesaikan seluruh masalah? Belum. Satu, saudara, si A bunuh si B, si B punya anak 7. Begitu si B meninggal dunia dibunuh oleh si A, maka istrinya menjadi janda dan 7 anaknya menjadi yatim. Dan berapa banyak saudara, si istri dengan si anak gak punya family yang bisa menghidupi mereka. Kemana mereka mau lari? Hidup di tengah kota. Udah gitu dia punya sewaan, sebulan lagi habis saudara. Habis 1 bulan dia gak bisa bayar uang sewa, diusir sama yang punya rumah saudara. Lakinya meninggal dunia, dibunuh orang, istrinya diusir oleh yang punya kontrakan, anaknya 7 ikut dia, sekolahnya berhenti semua, hidup di bawah jembatan jadi anak jalanan saudara. Berapa banyak istri yang tidak kuat saudara, dia bunuh diri. Dan berapa banyak yang gak berani bunuh diri, dia jual diri untuk dia hidupkan anaknya yang 7 tadi saudara. Dan yang gak mau jual diri, berapa banyak yang stres, depresi, sakit, akhirnya mati saudara. Lalu anak yang 7 terlantar tanpa orang tua. 7 anak, yang paling besar umurnya baru 12 tahun, terpaksa harus menghidupi adik-adiknya yang 6 orang. Hidup keras di jalanan, jadi tukang ngamen, diri di lampu merah, diri di terminal-terminal, berebut lapak, berebut wilayah, tiap hari hidupnya keras saudara. Itu KUHP nggak menyelesaikan ini saudara. Cuman vonis orang di penjara 15 tahun, selesai. Nasib istri bagaimana yang dibunuh? Nasib anak-anaknya bagaimana saudara? KUHP nggak mau tahu, hukum manusia nggak mau tahu. Nggak sampai di situ. Begitu 15 tahun selesai, si A keluar dari penjara. 15 tahun kemudian, itu anak-anak si B yang 7 orang, bukan anak kecil lagi saudara. Yang paling besar dulu 12 tahun, sekarang umurnya tambah 15, sudah berapa? 27 tahun, ototnya udah gede saudara. Begitu dia dengar pembunuh ayahnya keluar dari penjara, dia cari saudara. Kurang ajar, ini yang dulu bunuh ayah saya, ini gara-gara dia ibu saya mati kering, atau ibu saya bunuh diri, ini gara-gara dia saya berhenti sekolah, saya hidupi adik-adik saya di jalanan, jadi tidak terus jadi anak jalanan. Ini orang gak boleh dibiarkan, harus saya bunuh. Dia bawa badik saudara, dia cari, baru keluar dari penjara dibunuh. Kenapa dibunuh? Karena hukum Indonesia nggak menyelesaikan dendam. Dendamnya belum lunas saudara. Itu KUHP. Nah sekarang begitu mati, ternyata si A juga punya anak. Anaknya nggak terima. Loh, ayah saya kan sudah di penjara 15 tahun. Ayah saya juga sudah menderita, sudah dihukum. Kenapa dibunuh? Nggak terima. Saudara ambil golok, dia cari itu yang ngebunuh ayahnya, dia bunuh lagi. Apa urusan udah selesai? Belum. Yang dibunuh masih punya adik 6. Apalagi kalau orang Banten yang dibunuh 7 turunan berubah. Mana ada orang Banten menyerah begitu aja, betul? Saya mau tanya, kalau bapak kita dibunuh orang, marah tidak? Marah tidak? Siap balas tidak? Takbir. Artinya apa? KUHP nggak menyelesaikan masalah saudara. Bukan saya kelak KUHP, bukan saya kelak Indonesia, bukan. Indonesia negeri saya cinta negara saudara. Tapi ini persoalan serius. Hukum Indonesia tidak menuntaskan dendam. Hukum Indonesia menimbulkan problem sosial yang lebih berat lagi saudara. Ada lagi tambahannya yang ketiga, itu yang 15 tahun di penjara, dimasukkan ke penjara. Saya tanya, bangun penjara pakai duit gak? Pakai duit. Di penjara dapat listrik gak? Dapat air gak? Itu pakai duit gak?
Nah terus yang di penjara dikasih makan nggak? Dikasih. Kok pemerintah goblok bener, pembunuh dikasih makan? Pembunuh 15 tahun di penjara, dikasih listrik, dikasih air, dikasih makan, wah digagain lagi saudara. Digagain sama sipir, sampai kayak presiden digagain. Itu semua perlu biaya. Bangun penjaranya dalam biaya, listriknya dalam biaya, airnya dalam biaya, ngasih makannya dalam biaya, ngasih minumnya dalam biaya, bayar pegawai penjaranya dengan biaya. Dari mana semua itu biaya? Dengan uang rakyat. Jadi hukum Indonesia merugikan negara, saudara. Kira-kira jelas tidak? Sekarang ada yang nanya, kalau hukum Islam bagaimana Habib? Mau tahu? Mau tahu? Kapan? Tahun depan. Supaya saya diundang lagi. Bukan, kalau ceramah semua tema dikasih, besok nggak diundang lagi Pak Kiai. Mau tahu? Betul. Mari kita lihat saudara. Si A bunuh si B. Kita cerita negara Islam pakai hukum Islam sudah. Si A ditangkap, diteliti, diperiksa, disidik, dibawa ke pengadilan, dibuktikan. Begitu terbukti meyakinkan dia membunuh, hakim nggak boleh memvonis dulu, saudara. Tunggu dulu. Hakim harus panggil aulia uddam. Hakim harus panggil keluarga korban dulu yang punya hak tuntutan, saudara. Panggil itu keluarganya, tanya kepada mereka, ini si A terbukti secara meyakinkan membunuh keluargamu si B, apakah kalian mau balas dendam? Hakim mesti tanya dulu. Kalau kalian mau balas dendam, jangan main hakim sendiri, sampaikan kepada kami vonis dia dengan hukum mati, sehingga tidak ada dendam. Tapi kalau kalian tidak mau balas dendam, kalian mau memaafkan, maka kalian berhak untuk mendapatkan diat. Diatnya nggak main-main, saudara. Harga 100 ekor unta 1 miliar. Kalau 1 ekor unta 50 juta, saudara, berarti 5 miliar. Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Jadi kami minta orang tersebut dihukum mati sebagai bentuk qisas. Kalau itu putusannya, saudara, maka hakim baru memutuskan yang bersangkutan dihukum mati. Begitu dihukum mati, apa perlu dipenjara? Enggak perlu. Apa perlu dikasih makan lagi 15 tahun? Apa perlu dikasih minum 15 tahun? Apa perlu dikasih listrik sama air 15 tahun? Enggak. Hukum mati, kuburin, selesai. Hemat gak negara? Hemat gak negara? Soal dendam udah selesai. Keluarga si B, si korban udah selesai, dendamnya dilaksanakan oleh hukum. Lalu bagaimana anak-anak si A? Si A nggak bisa balas dendam, karena yang menghukum mati bukan main hakim sendiri, tapi melalui mahkamah, saudara. Dendam selesai, negara tidak rugi. Itulah hukum syariat Islam. Ada yang nanya, Habib, kalau nanti yang jandanya miskin bagaimana? Ya kalau miskin siapa suruh nggak minta dendam? Kan ditawarin, saudara. Mari kita lihat yang kedua. Sekarang yang kedua, besoknya juru bicara datang ke pengadilan, Tuan Hakim, setelah kami musyawarah, kami lihat tidak ada gunanya kalau si A itu dihukum mati. Kalaupun dia dihukum mati, keluarga kami nggak hidup lagi. Jadi kami sepakat untuk memaafkan dia. Semoga dia tidak mengulangi di kemudian hari. Tuan Hakim, karena itu kami juga sepakat supaya yang bersangkutan membayar diatnya seharga 100 ekor unta. Kalau 10 juta jadi 1 miliar, kalau per ekor unta. Kalau 50 juta jadi 5 miliar. Karena uang tersebut akan kami gunakan untuk janda yang ditinggal mati oleh si korban, dan untuk 7 anak-anak yatim yang ditinggalkannya. Saya mau tanya sama yang hadir, janda lakinya dibunuh orang, diganti rugi 5 miliar, cukup gak buat modal? Ayo jujur dan jawab, cukup gak buat modal? Cukup gak buat nyekolahin anak?
Apa perlu tinggal di kolong jembatan? Enggak, saudara. Kalau itu yang diputuskan hakim, putusin, dia mesti bayar. Semua aset-asetnya harus dijual, dia bayar. Dia nggak mampu bayar, keluarganya rame-rame patungan bayar. Keluarganya rame-rame nggak mampu patungan bayar, suku dia rame-rame patungan bayar, sudah. Harus penuh full, dia bayar itu denda, saudara. Ini hukum Islam. Dendam selesai, udah dimaafkan, tidak ada dendam lagi, saudara. Dan orang tersebut nggak perlu dipenjara. Kalau dia dipenjara, bagaimana mau ngeganti, saudara? Suruh keluar, cari itu duit. Mana yang adil, mana yang indah, siap tegakkan hukum Islam. Takbir. Polisi juga mesti dukung. Enak pak, nggak repot jagain orang di penjara. Orang nyolong potong tangannya, pulangin, selesai. Mau ngapain pakai di penjara lagi? Maling dikasih makan, goblok. Jadi KUHP yang dibuat oleh manusia ini nggak bisa nandingin hukum Allah, saudara. Maka itu kesimpulannya, saya tanya sekali lagi, kalau gitu hukum Allah bagus tidak? Bagus tidak? Siap cinta kepada Allah, siap cinta kepada Nabi, siap cinta kepada syariat, siap tegakkan syariat Islam. Takbir. Shallu ala Nabi. Kira-kira saya jelaskan paham tidak? Semuanya ngerti? Alhamdulillah. Sekarang yang kedua, saudara, ciri ahlus sunnah. Ingat yang pertama, ciri ahlus sunnah wal jamaah, cinta kepada Allah dan Rasulnya, dalam arti dia totalitas ketaatan hanya untuk Allah dan Rasulnya. Dia tidak akan tolak syariat Islam, dia tidak akan tolak hukum Allah. Hukum Allah ada di atas segalanya. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Sekarang yang kedua, saudara, yang kedua, hubbul al wal ashab, yaitu cinta kepada keluarga Nabi dan cinta kepada para sahabat Nabi. Saudara, tidak ada ahlus sunnah yang tidak cinta keluarga Nabi. Tidak ada ahlus sunnah yang tidak cinta sahabat Nabi. Tidak ada. Kalau ada orang mengaku ahlus sunnah, dia caci maki istri-istri Nabi, anak-anak Nabi, cucu-cucu Nabi, dia bukan ahlus sunnah, saudara. Dan kalau ada orang mengaku ahlus sunnah, dia hina para sahabat Nabi, dia hina Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar Ibn Khattab, Sayyidina Utsman Ibn Affan, dia bukan ahlus sunnah. Ahlus sunnah cinta kepada keluarga Nabi, saudara. Karena Allah berfirman kepada nabinya, wallahu subhanahu wa ta'ala qal la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Hai Muhammad, hai Nabi, hai Rasul, katakan kepada kau punya umat, apa yang harus dikatakan? La as'alukum alaihi ajra, aku tidak meminta upah apapun dari kamu sekalian, illa al-mawaddata fil qurba, kecuali cinta kasih dalam kerabatku. Al-qurba di sini dalam tafsir yang mu'tabar adalah qarabatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu di dalam Sahih Bukhari menyatakan, urkubu Muhammadan fi ahli baiti. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Jagalah kehormatan nabimu, jagalah kemuliaan nabimu Muhammad di dalam menjaga kehormatan keluarganya. Masya Allah. Makanya saya kaget, saudara. Saat ini banyak orang ngaku-ngaku ahlus sunnah wal jamaah, kok kurang ajar kepada keluarga Nabi. Saudara, Fatimah Zahra itu putri Nabi. Saudara, Al Hasan wal Husain itu cucu Nabi. Saudara, Siti Khadijah, Aisyah, Hafsah, Maimunah, Ummu Salamah itu istri-istri Nabi. Kok sekarang ada orang ngaku-ngaku ahlus sunnah, teganya dia hina ahlul bait Nabi, saudara. Udah gitu ada yang teriak-teriak di atas mimbar mengatakan bahwa ahlus sunnah sepakat ibu bapak Nabi masuk neraka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngakunya ahlus sunnah, saudara. Hati-hati Pak Bu, hati-hati saudara-saudara semua.
Ahlus sunnah wal jamaah, pendapat yang muktabar di kalangan mereka, ibu bapak Nabi min ahlil fatrah, saudara, bukan musyrik dan tidak masuk neraka sebagaimana dipaparkan dengan tuntas oleh Al-Imam Suyuti dalam kitab Maslaknya, saudara. Maka itu saya ingatkan sekali lagi, dan ada lagi saudara, orang kurang ajar kepada Siti Fatimah dengan mengatakan mau ikut campur. Apa itu Fatimah Zahra menegur Sayyidina Abu Bakar? Siti Fatimah ada perselisihan dengan Sayyidina Abu Bakar, itu urusan mereka, bukan urusan kita, saudara. Ada yang kurang ajar nyala-nyalain Siti Fatimah, ada yang kurang ajar ngerendah-rendahin Siti Fatimah. Siapa dia, saudara? Siti Fatimah itu Sayyidatun Nisa'il Alamin, penghulunya perempuan semesta alam, jantung hati Nabi, yang Nabi katakan barang siapa cinta Fatimah cinta Nabi, benci Fatimah benci Nabi, saudara. Hati-hati. Begitu juga Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Sekarang mulai ada kelompok-kelompok yang ngaku Ahlus Sunnah, seenaknya dia bicara tentang cucu Nabi. Sudah kan keturunan Nabi, saudara. Kalau Sayyidina Hasan Husain aja mereka berani celah, apalagi keturunan Nabi yang lain. Maka itu saya ingatkan sekarang, ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah dari dulu sampai hari ini, mereka cinta muhibbin terhadap keluarga Nabi kita Sayyiduna Muhammad. Begitu juga para sahabat Nabi, saudara. Nabi udah kasih amanat, la tasubbu ashabi, jangan sekali-kali kalian mencela aku punya sahabat. Hati-hati. Sampai-sampai Nabi mengatakan, lau anfaqta mithla uhudin dhahaban, andai kata kamu berinfak, bersedekah, berderma emas segede gunung Uhud, masih belum bisa menyamai sedekah segenggam makanan pokok dari para sahabat Nabi. Kita sedekah segunung Uhud emas, sahabat Nabi sedekah cuman segenggam beras, segenggam gandum, nggak bisa kita saingi. Wala nasifah, walaupun separuhnya tidak bisa kita saingi, saudara. Maka itu sekarang kok ada yang kurang aja, cerita-cerita soal Sayyidina Abu Bakar, cerita-cerita soal Sayyidina Umar, cerita-cerita soal Sayyidina Utsman, dia jelekin para sahabat Nabi. Biadab, siapa kau ingin menjelekkan sahabat Nabi? Siapa kau ingin menghina sahabat Nabi? Hati-hati Pak Bu ya. Al-Quran sampai kepada kita melalui para sahabat Nabi, hadis-hadis sampai kepada kita melalui para sahabat Nabi, saudara. Jadi sekarang ini ada kelompok menghina sahabat Nabi, mencela sahabat Nabi, supaya kita tidak percaya kepada sahabat Nabi. Kalau kita sudah tidak percaya kepada sahabat Nabi, besok kita tidak percaya kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang dibawa oleh mereka, saudara. Hati-hati. Sebetulnya yang mereka ingin tusuk bukan sahabat, sebetulnya mereka ingin serang Al-Quran, sebetulnya mereka ingin serang hadis, cuman mereka serang sahabatnya dulu, saudara. Kalau sahabatnya sudah mereka tusuk, umat tidak percaya dengan sahabat, lalu bagaimana dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang dibawa oleh mereka? Kita nggak kenal Quran tanpa sahabat, kita tidak kenal hadis tanpa sahabat. Hum ashabun Nabi naqalatul Qur'ani was Sunnah. Mereka para sahabat Nabi adalah pembawa Al-Quran dan As-Sunnah dari Nabi kepada umatnya, saudara. Maka itu saya ingatkan sekarang, ini ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nggak ada Ahlus Sunnah nyela sahabat, saudara. Nggak ada Ahlus Sunnah cela-cela istri Nabi, nggak ada Ahlus Sunnah cela-cela keluarga Nabi, saudara. Kalaupun mereka baca sejarah ada perselisihan di antara para sahabat Nabi, as-sukut, mereka memilih diam, saudara, daripada amma jara bainas sahabat, tentang apa yang terjadi di antara sahabat, saudara. Maka itu saya mau tanya semua yang ada di sini, siap cinta keluarga Nabi, siap cinta sahabat Nabi, siap jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah? Takbir. Saya di mana-mana sudah ingatkan, kalau ada orang bicara di atas mimbar mencaci maki keluarga Nabi atau mencaci maki para sahabat Nabi, bakar mimbarnya, saudara. Bakar mimbarnya sebelum itu menjadi virus yang mematikan, sebelum itu menjadi virus yang merusak, sebelum itu menghancurkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara. Maka itu saya tanya, siap bela Allah, siap bela Nabi, siap bela keluarga Nabi,
itu yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga, sudah. Saya tidak mau bicara panjang lebar soal cinta sahabat, cinta ahlul bait. Yang penting intinya yang kita ambil, saudara. Jangan sekali-kali kita memusuhi mereka. Kalau ada orang mengatakan kami ahlus sunnah, tapi dia bukut, dia hikit, dia iri, dia dengki, dia benci dengan keluarga Nabi, tidak tahu malu, saudara. Dia kenal Islam dari Nabi, dia kenal Islam dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Allah yang suruh, sampaikan Nabi kepada umatmu, aku tidak minta upah apapun dari kalian atas segala jasaku, kecuali kau cintai aku punya keluarga. Tahu-tahu ngaku Islam, nggak tahu terima kasih kepada Nabi, tidak tahu terima kasih kepada Rasul. Dia caci maki keluarga Nabi, dia hina Siti Fatimah, dia hina Sayyidina Ali, dia hina Sayyidina Hasan, dia hina Sayyidina Husain, dia hina istri-istri Nabi, dia hina Siti Aisyah, dia hina Siti Hafsah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang begitu tahu diri tidak? Tahu diri tidak? Begitu juga para sahabat Nabi, saudara. Mereka yang menemani Nabi, saudara, nggak pantas kita perguncingkan, kita jelekin, kita ngomongin kekurangannya. Keluarga Nabi memang bukan malaikat. Para sahabat Nabi memang bukan malaikat. Keluarga Nabi dan para sahabat Nabi memang tidak maksum. Mereka memang punya kesalahan, tapi bukan hak kita untuk bicara kesalahan mereka. Insya Allah, kira-kira jelas tidak? Saya tanya sekali lagi, siap cinta Allah?